Foy hari ini, Jumat 12 Juli 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain, diduga serang wartawan, pendukung SYL dilaporkan ke polisi, hingga berita Tiko Aryawardana, suami dari Bunga Citra Lestari, jalani pemeriksaan selama 10 jam terkait kasus dugaan penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah. Seorang wartawan yang menjadi korban kekerasan dan pengrusakan alat liputan melaporkan oknum ormas pendukung terpidana korupsi Syahrul Yassin Limpo ke Polda Metro Jaya. Hal itu terjadi saat korban sedang melakukan liputan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Inilah video yang memperlihatkan 3 orang oknum ormas pendukung terpidana Syahrul Yassin Limpo saat mengejar seorang wartawan yang sedang meliput jalannya pembacaan vonis SYL di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Terlihat 3 orang oknum ormas yang mengenakan pakaian serba putih tersebut menendang hingga memukul wartawan yang bernama Bodia Vimala. Tak terima dengan tindakan kekerasan tersebut, dengan didampingi beberapa orang rekannya dan membawa sejumlah barang bukti, ia melaporkan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum ormas pendukung SYL tersebut ke Mapolda Metro Jaya pada Kamis sore. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Kamis sore, Bodia Vimala menyatakan yang tersebut terjadi saat ia sedang melaksanakan tugas liputan sidang vonis terpidana kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Setelah sidang vonis selesai, para awak media pun langsung bersiap untuk melakukan wawancara dengan SYL tepat di depan pintu ruang persidangan. Pada saat SYL hendak keluar, ormas pendukungnya pun langsung mendorong awak media yang sedang meliput hingga terjadi keos yang berujung pada pemukulan dan pengrusakan alat liputan. Mau bikin laporan soal tadi ada suatu tindakan yang nggak enakin, kekerasan di PN Tipikor ya, pas peliputan vonis SYL. Apa aja sih Bang tadi tindakan yang nggak enak itu? Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Maksudnya ormas pendukung. Tiba-tiba mukul atau gimana tuh Bang? Iya, jadi awalnya kan memang ormas itu udah datang dari pagi dan ya kayak biasa lah, maksudnya selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk nutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh, mereka masuk nutupin pintu keluar itu jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu bakal, karena anak-anak TV yang lainnya juga minta buka jalan lah nanti kalau misalnya SYL keluar biar kita sama-sama dapat gambarnya gitu kan. Tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong ya, bikin chaos lah, bikin rusuh suasana lah gitu. Banyak korban, maksudnya ada dari kawan-kawan TV lain juga ada yang kena korban, barang-barang perangkat liputannya juga ada banyak yang rusak gitu. Berapa orang yang mukul sama yang nendang? Tadi sepenglihatan sih 3 orang. Penglihatan 3 orang. Jadi penendangan sama pemukulan itu terjadi setelah SYL keluar itu Bang? Enggak, jadi SYL itu malah nggak sempet keluar. Mereka SYL-nya balik lagi ke dalam dan memang itu udah chaos banget, di luar udah chaos banget. Sampai ya itu maksudnya alat-alat semua juga ada kerusakan apa segala macam. Ya tadi gua jatuh ya, keinjek-injek, tendang-tendang segala macam karena salah satunya itu kedorong sama ngelindungin alat juga gitu. Bawa mereka apa aja Bang? Ini gua alat bukti ini ya, alat tadi rekaman. Oh, kalau rekaman itu benar ya Bang ya? Benar, rekaman sama ya alat-alat yang rusak gitu. Harapannya Bang? Ya harapannya nggak ada lagi kejadian untuk ya teman-teman seprofesi lah gitu. Korban berharap agar terduga pelaku secepatnya diproses hukum agar kebebasan pers atau wartawan dapat diwujudkan. Hanya sedang menjalankan tugas meliput jalannya persidangan, namun tetap saja ada oknum yang tidak suka. Padahal apa yang ditampilkan adalah data dan kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, Tiko Aryawardana meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan kasus dugaan penggelapan dana yang dituduhkan kepada dirinya itu dengan sang istri Bunga Citra Lestari. Selama 10 jam pemeriksaan, Tito dicecar oleh puluhan pertanyaan dari penyidik, mulai dari laporan keuangan, laporan audit, hingga aliran dana perusahaan. Setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam, Tiko Aryawardana, suami dari artis Bunga Citra Lestari, meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan Kamis malam. Tiko diperiksa sebagai saksi terlapor terkait kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilaporkan oleh mantan istrinya dengan inisial AW. Tiko sendiri enggan berbicara banyak terkait materi pemeriksaan.
dan hanya meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan kasus ini dengan sang istri Bunga Citra Lestari. Pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Terima kasih. Sementara itu, kuasa hukum Tiko Aryawardana, Irfan Agasyar, mengatakan jika kliennya dicecar sekitar 40 pertanyaan oleh penyidik, mulai dari laporan keuangan, laporan audit, hingga aliran dana perusahaan. Menurut Irfan, pihaknya menjawab semua pertanyaan dengan sistematis sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Irfan memastikan seluruh aliran dana murni untuk kebutuhan perusahaan dan tidak ada satupun untuk keperluan pribadi. Juga adalah hari pertama Mas Tiko diperiksa sebagai saksi penyidikan ini. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Kita menjawab satu persatu pertanyaan dari penyidik dengan tuntut, dengan sistematis, sesuai dengan kebutuhan daripada proses penyidikan ini. Dan itu kami berharap keterangan hari ini bisa menjadi pendalaman atau bukti atau satu hal yang baru ya untuk membantah semua tuduhan-tuduhan daripada lapor kepada klien kita tadi ya. Kira itu berkaitan dengan aliran-aliran dana ya dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti. Kita sudah bahas satu persatu, kita jawab satu persatu alirannya kemana, semua kebutuhan untuk modal usaha. Kami satu persatu membuktikan aliran dana ini terbukti dalam penerimaan. Di dalam proses BAP tadi sangat jelas untuk berkaitan dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Kita satu persatu sebagai direksi, Pak Tiko tadi menjelaskan bahwa aliran dana tersebut murni untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada yang kepentingan pribadi. Karena di dalam proses pernikahan sebelumnya Mas Tiko kan sudah sering memberikan laporan ya. Kali-kali dalam konversi saya mengatakan bahwa Mas Tiko ini sudah sering dan prinsip dari usaha keluargaan ini. Laporannya tentu ya tidak seresmi orang di PT. Jadi kalau sekarang pelapor menuntut profesional, kenapa ada itu pada laporan itu? Jadi itu semua yang menjadi bahan-bahan masukan dalam proses penyidikan. Kalau mediasi kami sih membuka peluang untuk seperti itu ya, karena biar bagaimanapun apalagi ini adalah pikiran ya personal yang pernah terjadi antara seorang istri ya, jadi ruang-ruang itu masih terbuka. Ya saya tidak tahu siapa yang bisa menjadi mediator, tetapi bagi kami apa yang menjadi kepentingan hari ini, apa yang menjadi kewajiban hari ini kami selesaikan dengan baik ya. Kita kooperatif, kita dipanggil sesuai dengan jadwal, kami datang sama dengan klien. Pemeriksaan telah dilakukan, kini tinggal menunggu hasilnya saja. Dan status apakah yang akan disematkan kepada suami dari BCL tersebut. Demikian Voy hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voy.id dan follow Voy.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.